Dunia itu tidak ramah untuk orang yang pemalas. Jadi kali ini judul video aku ini adalah reminder buat aku sendiri dan reminder buat kalian yang mungkin selalu nge-support aku dan selalu ngikutin aku. Kenapa judul video aku kali ini tentang kemalasan dan tidak inginnya melakukan apa-apa? Coba pikir, orang rajin saja, orang yang selalu mau berusaha keras, itu pasti temennya adalah kesedihan, kegagalan, jatuh, dan bangun. Sedangkan kamu yang gak ngapa-ngapain berharap kehidupan kamu dan jalan hidup kamu itu biasa-biasa saja. Oh, itu mungkin adalah hal yang mustahil menurut aku ya. Karena emang kehidupan itu siklusnya berharap, berjuang, sukses, gagal. Jadi kayak itu udah hukum alam, jatuh dan bangun. Itu kayak udah jatuh, bangun, jatuh, bangun. Itu udah kayak udah ditetapkan dari sononya ya. Jadi ketimbang kamu menghabiskan waktu kamu untuk ngebandingin diri kamu yang sekarang, ngebandingin diri kamu sama orang lain, atau kayak ngebandingin diri kamu sama standar sosial media yang udah emang sukses. Nah, kamu lihat dulu dia titik startnya itu sejak kapan. Dia udah tahu rasanya pahit, kekecewaan itu dari kapan. Dia udah memulainya itu sejak kapan. Nah, kalau kamu mau ngebandingin diri kamu, ya kamu baby, dengan orang yang udah memulai di awal dan orang yang baru mau start, ya jauh beda, sangat jauh beda. Karena apa? Pernah dengar nggak kata-kata yang waktu terbaik untuk menanam pohon itu adalah 20 tahun yang lalu, tapi waktu kedua terbaik untuk menanam pohon adalah sekarang. Ketika kamu masih belum memulainya sekarang dan masih sibuk yang kayak ngebandingin diri kamu sama orang, ingat, semua orang punya problem masing-masing. Semua orang punya standar kesuksesan dan kebahagiaan masing-masing. Kamu gak bakalan tahu apa dan luka apa yang telah dia dapatkan untuk mendapatkan apa yang dia miliki sekarang. Jadi kayak untuk ngebuang-buang waktu membandingkan diri kamu sama orang lain, itu sama saja kamu membuat otak kamu lebih insecure lagi dan gak pengen ngapa-ngapain. Satu kata dari aku, satu kalimat dari aku, sekarang itu bukan tentang pengakuan, tapi tentang melakukan. Kamu harus mencari titik start dan harus melakukan yang kayak apa yang kamu benar-benar inginkan. Karena emang dunia gak bakalan seramah itu buat orang yang malas. Dunia gak bakalan seramah itu buat orang yang hanya berharap mukjizat. Setahu aku memang ada keajaiban, tapi keajaiban itu cuman kayak 1:1000. Emang keajaiban itu bakalan dateng sama kamu? Ya kita kan gak bakalan tahu. Tapi dibanding kamu menunggu keajaiban itu, mending kamu berusaha dulu. Tapi kan mungkin kamu ada yang berpendapat seperti ini. Tapi kan kayak berusaha itu kan menyiksa gitu kan. Mengejar mimpi itu menyiksa, menakutkan, kayak gak enak gitu. Tapi emang faktanya ketika kita ingin, contoh ya, ketika kamu ingin melihat view yang bagus di atas gunung, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus berusaha mendaki gunung itu step by stepnya, pos demi posnya untuk naik ke atas puncaknya. Ketika kamu cuman ingin kayak hidup enaknya saja, gak ada tantangan sama sekali, ibaratkan kamu lagi ngurus air laut pakai garpu. Impossible kan? Hal yang mustahil kan? Jadi kayak dibanding kamu nunggu mood, nunggu motivasi, itu bukan tentang itu semua. Ini tuh semua tentang bagaimana cara kita untuk tetap bertahan hidup dalam keadaan dunia ini kayak makin berantakan gak sih? Nah, kamu masih yang kayak mager, males, nunggu mood, nunggu motivasi yang stabil. Ingat, motivasi itu hanya sekedar pembakar. Nah, ketika kamu udah kayak terpantik apinya, oke, berusaha untuk menyadarkan diri sendiri, ini aku harus ada disiplin. Orang lain tidak bakalan bisa untuk membuat kamu disiplin, hanya diri kamu sendiri. Ini aku hanya butuh disiplin. Hasilnya tuh nanti. Menurut aku motivasi itu hanya sebuah proses. Dan
kedisiplinan adalah hasil dari itu semua. Emang kita butuh waktu untuk yang kayak mendapat apa yang kayak kita inginkan, tapi kita nggak bisa langsung lompat ke hasilnya. Kita harus melalui proses yang panjang dulu, karena dari proses ini kita itu bakalan banyak belajar. Aku inget banget, aku yang nggak pengen muncul di depan kamera karena selalu insecure. Wah, sekarang udah banyak yang kayak YouTuber terkenal sama artis-artis yang emang udah sukses masuk ke YouTube, dan aku ini siapa yang baru mau masuk. Tapi aku berpikir kayak gini, oke, mungkin ini adalah jalan kehidupan aku nggak bakalan ngerasain ini ketika Tuhan tidak bakalan menuliskannya di dalam takdir aku. Jadi kayak aku harus melakukannya karena emang ini udah kehendak Tuhan dan ini emang takdir aku. Di awal aku emang takut, aku harus bersaing dengan orang-orang yang udah memulainya dari awal. Sedangkan aku yang titik startnya masih yang kayak ciut banget. Tenang, ini gak bakalan ngebuat semangat kamu padam. Kamu harus memulainya sekarang atau tidak sama sekali. Jadi kalau misalkan kamu yang masih selalu menunggu motivasi, menunggu mood, ingat nggak perkataan orang-orang di luar sana itu kayak di dalam dunia ini tuh kayak hutang rimba. Kalian mungkin pernah dengar, karena itu aku suka banget sama beberapa podcastnya ataupun kayak nonton percakapan orang yang udah lebih dulu dibanding aku. Kehidupan ini tuh kayak ibaratkan kita di dalam hutan rimba, dan kita tuh harus bener-bener kayak gimana cara kita bertahan hidup, bukan tentang gimana kayak hari ini aku bangunnya kesiangan, aku mager-mageran aja lah setiap hari. Oh my god, dunia gak bakalan nungguin kamu bangun, bangkit, sadar, baru bisa menjalankan kehidupan. Enggak, waktu gak bakalan nungguin kamu yang masih menunggu motivasi, yang masih menunggu mood, enggak bakalan. Semua bakalan ninggalin kamu, semua bakalan pergi. Even orang tua kamu aja itu nggak bakalan selalu ngingetin kamu untuk produktif, untuk yang namanya melakukan hal baik. Kita bakalan berdiri di kaki kita sendiri, dan ketika kita tidak berani untuk itu, kita nggak bakalan bisa kokoh dalam kehidupan ini. Pasrah ataupun berpangku tangan itu bukanlah jalan keluar yang harus kamu melakukan saat ini. Kamu harus berusaha, kamu harus melawan malas itu, kamu harus memaksakan itu semua. Karena memang di awal semuanya nggak gampang. Di awal memang semuanya harus memerlukan tenaga. Jadi kalau cuma berpangku tangan, berharap mukjizat, berharap keajaiban itu datang, kayak kamu lagi mewujudkan kata mustahil dalam kehidupan ini. Cukup itu aja video dari aku kali ini, yang seharusnya aku posting kemarin, tapi karena ada kendala, jadi aku minta maaf. Semoga ada kata-kata aku. Intinya satu, ini bukan tentang pengakuan, tapi melakukan. Jadi gak usah berharap pengakuan dari orang lain dulu, gak usah berharap validasi eksternal, cukup lakukan yang terbaik. Hasil itu nanti, yang penting kedisiplinan kita dulu, yang penting kita mau memulai dulu, yang penting start now, do it now, lakuin aja dulu. Mau salah, bener, enggak, gimana pun itu lakuin aja dulu. Jangan pernah takut untuk ditertawakan, oke? Bye-bye.